Ibu bicara soal mikotoksin. Nah, kemarin kita sudah bicara soal bakteri, ya. Kita sudah bicara sedikit virus. Ibu tantang kalian untuk virus corona dan coba cari tahu seperti apa. Dan juga kalau Ibu ingin sedikit berikan kepada kalian sebenarnya itu kaitannya erat dengan proses sintesis protein. Ya, nanti karena itu adalah bidang genetika, kalian bisa baca-baca lagi semacam ada istilah represor, ada operon, segala itu adalah yang terjadi di dalam proses ya intervensi virus ke dalam tubuh makhluk hidup apa yang terjadi jalannya secara kimia dan juga genetik. Ya, gen-gen yang terjadi kenapa yang terjadi gen-gen apa, kemudian prosesnya seperti apa, apakah ada tadi disebut ada replikasi dan sebagainya. Itu kalian silakan buka lagi buku-buku genetika ya. Oke, sekarang kita sama biotik mikotoksin. Nah, mikotoksin ini racun yang dibuat oleh kunyit berjamur. Ini sangat jarang, nah itu katakan anak-anak yang bergerak atau terkait dengan mikologi ya, ilmu terkait dengan jamur, nah itu jarang sekali, masih belum banyak mendengar riset-riset terkait dengan racun pada jamur. Jadi selama ini kebanyakan jamur itu mungkin ya kalau Ibu lihat di ya mudah-mudahan di yang lain sudah ada ya perkembangan riset yang agak berbeda. Ini lebih kepada identifikasi daripada organik dan anorganiknya, misalnya apakah dia itu ada anti-antian, itu katakan kalau anak mikro itu anti-antian, antioksidan, anti-bakteri, anti-anti. Jadi itu yang dilihat. Sebenarnya itu kalau dilanjutkan lagi, kita uji cobakan lagi ke dalam suatu rentetan riset-riset toksisitasnya ya, riset-riset toksisitasnya itu akan jauh lebih menarik gitu, ya. Nah, jadi ini kalau ada yang tertarik atau ingin mengambil jamur ya, kelompok konsorsium keilmuan jamur ya, itu boleh kalian melakukan riset terkait dengan racunnya, karena begitu banyak juga jamur itu yang mengandung racun-racun, terutama jamur-jamur yang kelihatannya indah, warna-warni, nah itu banyak racunnya. Tapi kembali diingatkan, racun itu sebenarnya bisa menjadi obat jika ya kita menemukan dosis yang sesuai. Ya, racun ini pada tempat yang menjadi proses pembentukan dan ini biasanya juga merupakan hasil kontaminasi. Ya, jamur terkandung jika ada kontaminasi, ada saat panen, transport, penyimpanan, ya ini munculnya jamur itu di kehidupan kita. Nah, itu langsung beberapa jenis jamur di sini ya, ada Claviceps purpurae. Ini jamur yang hidup sebagai parasit. Nah, ini yang biasa dalam ini juga cukup menarik jika kalian itu tertarik kepada riset-riset kepertanian. Ya, riset-riset kepertanian, kalau Ibu, karena Ibu orang lingkungan, biasanya Ibu mengelola limbahnya. Limbahnya Ibu olah, Ibu gunakan untuk menjadi sesuatu produk. Nah, kalau seandainya kalian lebih kepada orang-orang mikologi ya, orang-orang jamur ya, Anda juga bisa mencoba mengatasi hama daripada hasil-hasil panen yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini sangat menarik ini sebenarnya, dan ini banyak sekali masalah-masalah yang muncul pada saat terutama ya pada saat penyimpanan dan juga transportasi. Jadi hasil panen pertanian itu jika tidak dilakukan dengan baik ya pada saat penanganan penyimpanannya, mungkin transportasinya ya, itu akan berakibat pada kontaminasi, pembusukan. Nah, itu pembusukan salah satunya adalah penyebabnya adalah jamur. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kita menggunakan pestisida ya. Nah, kalau seandainya bisa Anda mencari pestisida yang biopesticide, jadi yang memang ramah atau yang green ya, yang bukan dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oke, nah ini si jamur tersebut dia membuat suatu toksin namanya airborne.
ergot ini sifatnya alkaloid ya. Nah, jenis lain yang juga membentuk ergot ini ada Aspergillus. Selain Claviceps ya, jenis-jenis Aspergillus ada yang Aspergillus fumigatus, Aspergillus flallatus gitu. Ini sebenarnya kalau ibu sudah mulai mengajar toksikologi lingkungan lagi, banyak hal yang menjadi ide-ide riset ibu gitu ya. Tapi karena ibu tidak terlalu menguasai jamur, mikrobiologi, jadi ibu mengharapkan anak-anak mahasiswa yang mungkin mengikuti toksikologi lingkungan. Ya, jadi Anda bisa mengambil riset yang arahnya kepada mikrobiologi lingkungan. Nah, di sini jamur ini membentuk spora, dan spora ini dapat terbawa angin dan serangga. Dan jamur ini bisa membuat antibiotik. Nah, ini mungkin anak-anak dari mikrobiologi yang biasanya mereka mencek ada zat-zat apakah yang ada terkandung di dalamnya dan dia bisa membentuk suatu antibiotik. Ya. Ini sangat bagus sekali, tetapi ibu sangat mengharapkan riset-riset itu tidak hanya sekedar sampai kepada data-data kandungan-kandungan tertentu dan dia mengandung anti tertentu gitu. Tapi kita bisa membuat sampai ke satu produk yang baik ya. Oke, yang berikutnya Aspergillus flavus. Ini sangat beracun ya, dan dia membentuk toksin yang namanya aflatoksin. Aflatoksin ini sifatnya karsinogenik dan menyerang hati ya, jadi hepatotoksik. Jadi dia bersifat hepatotoksik ya, menyerang racun. Nah, ini Aspergillus ini terdapat dalam makanan membusuk, oncom, tempe. Nah, ibu mungkin ingin garis bawahi makanan ini. Makanan membusuk, makanan kadaluarsa. Kadang-kadang kita suka lupa ya melihat daripada batas kadaluarsa. Nah, itu ekstra hati-hati. Walaupun kalau misalnya kita segera ya lakukan antisipasi atau suatu langkah ya untuk mengatasi keracunan tersebut, itu bagus ya, artinya kita akan terhindar dari keracunan. Jadi kita bisa muntahkan, kemudian bisa kita netralkan, bisa kita diberikan susu atau kita diberikan minuman-minuman yang memang untuk menetralisir si racun tersebut gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak waspada, misalnya kita memakannya itu dalam kondisi yang mungkin pada dosis tertentu sehingga tidak langsung memberikan efek, tapi terus-menerus kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kadang-kadang tidak kita lihat lagi batas kadaluarsanya, nah itu harus hati-hati karena dia akan menyerang hati ya, dan itu biasanya akan muncul pada jangka panjang. Jadi paparan lagi, dosisnya mungkin sedikit sehingga tidak akan langsung terlihat responnya. Tapi kalau misalnya dosis sedikit akan ada akumulasi, dan yang membahayakan yaitu tadi adanya biomagnifikasi. Yang awalnya mungkin dia tidak beracun, kemudian dia akan berubah menjadi racun dan bersifat karsinogenik. Ya. Sifat larut dalam air mudah diabsorpsi lewat usus, biasanya masuk melalui oral ya, dan juga selanjutnya dia akan masuk ke hati melalui vena porta. Jadi melalui satu vena besar kita keliling tubuh kita melalui proses metabolisme kita. Nah, ini prosesnya. Sekali lagi ibu ingatkan di dalam belajar toksikologi lingkungan ya, toksikologi khususnya yang ibu harapkan kalian paham proses toksisitasnya. Jadi si toksik ya, sifat racunnya itu muncul karena apa dan bagaimana prosesnya. Oke, dia beracun, kemudian bisa beracun kenapa? Nah, ini dia prosesnya yang kalian harus paham ya. Proses toksisitasnya itu seperti apa? Jadi jika kita mengkonsumsi atau kita terpapar aflatoksin ya dari si bakteri Aspergillus tersebut ya, maka akan terjadi biotransformasi di sini. Ya, ibu tidak begitu menguasai masalah biokimia ya.
tetapi ini adalah proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita jika ada suatu racun, sehingga enzim-enzim tertentulah yang akan berperan di sana. Dan yang paling utama juga sintesis protein, ya, itu yang juga akan berperan. Nah, itu yang akan terganggu sehingga terjadilah satu kerusakan. Kemudian ini dia akan terikat dengan DNA. Jadi proses sintesis protein itu terganggu sehingga akan terjadi kelainan pada asam-asam nukleat yang dibentuk di dalam proses sintesis protein itu, sehingga terjadilah mutasi sel. Nah, di dalam genetika Anda sudah paham apa yang terjadi dari mutasi sel tersebut. Ada berbagai proses, bisa delesi, bisa ada yang disisipkan, macam-macam, ya, mutasi sel itu, ya. Kemudian karena sel-sel ini bermutasi, yang notabene adalah gen-gennya yang bermutasi atau mungkin kromosom sampai yang bermutasi, sehingga muncullah kanker. Nah, kanker ini sebenarnya adalah kumpulan daripada sel-sel yang perkembangannya tidak bisa terkendali. Jadi kalau seandainya Anda punya sel, ya, ini di kulit kita misalnya, kita punya di sini begitu banyak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kenapa kok orang dikatakan kanker itu awalnya adalah ada nggak benjolan? Kenapa? Karena benjolan itulah yang menunjukkan adanya penumpukan. Jadi yang awalnya sel-sel ini saling berkenalan, dia kenal satu dengan yang lainnya, tapi karena adanya sesuatu hal tertentu yang kita katakan biasanya ada radikal bebas lah, ada sesuatu paparan tertentu lah yang membuat jadi terpiculah sel-sel itu menjadi kanker. Nah, itu sebenarnya adalah sel-sel itu dia tidak mengenali satu dengan lainnya sehingga dia akan bertumpuk. Dia akan terus berkembang sehingga membentuklah seperti gunung. Nah, sehingga muncullah itu yang namanya benjolan. Nah, sebenarnya kanker itu istilahnya, ya, istilah kedokteran itu sebenarnya lebih kepada tumor. Ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor itu tadi tuh, jadi adanya benjolan penumpukan karena perkembangan sel itu tidak terkendali. Dia akan terus berkembang sehingga dia menumpuk membesar. Seperti itu. Padahal kalau dia itu sel yang sehat, sel yang memang saling mengenal satu dengan lainnya, dia akan, ini sudah mati, dia akan gantikan posisinya. Jadi ini sudah mati selnya, kemudian digantikan dengan sel yang baru. Tapi karena ini tidak kenal itu karena sesuatu hal, ya, sehingga dia tidak akan bisa menggantikan posisi yang rusak ini. Tapi dia akan terus bertumbuh. Nah, kalau di kedokteran mereka katakan tumor, ya, di tumor jinak, tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang disebut dia kanker itu sebenarnya. Ya. Baik, Fusarium roseum. Ini racunnya adalah zearalenone. Nah, ini adalah racun yang sangat paten ini sangat kuat, ya, dan dia itu estrogenik. Estrogenik ini menyerang estrogen, sistem reproduksi untuk wanita. Terdapat pada jagung, gandum, popcorn, dan juga bir. Dan dia menyebabkan infertilitas. Kalau kita bicara soal infertilitas, begitu banyak hal-hal, ya, yang terkait dengan mikroba, ya. Wanita tuh banyak sekali dia memiliki resiko terhadap sistem reproduksinya wanita tersebut. Di sini salah satunya ini. Jadi kalau wanita senang dengan bir, gitu, ya, kemudian ini sebenarnya jagung, gandum, popcorn ini ibu juga agak khawatir, karena kita senang dong dengan popcorn, ya, dengan jagung, ya, tapi jangan khawatir, yang namanya mikroba itu biasanya ada suatu penanganan khusus yang membuat dia akan mati. Salah satunya adalah pada saat kita memberikan suhu yang tinggi, dan kita hindarilah yang namanya kondisi-kondisi pangan yang memang sudah tidak baik, ya. Ada lagi di Fusarium trisynctum, ya.
sebenarnya ini sangat menarik kalau misalnya ya karena ibu tidak begitu kuat di bidang mikrobiologi ya, tapi pada saat ibu mengetahui hal-hal ini cukup menarik begitu. Karena ternyata kalau Anda lihat di sini ya, fusarium ini sudah pernah dijadikan sebagai biological weapon. Jadi senjata biologi pada saat perang Vietnam dulu, Vietnam dengan Amerika. Dan itu dikenal dengan the yellow rain. Jadi si fusarium itu memang berwarna kuning dan dia ditebarkan dari udara itu ke bawah orang-orang Vietnam itu di tempat dia itu bersembunyi seperti itu. Nah, ini kalau kalian mungkin juga ya sekarang dunia digital sudah sangat luar biasa, kalian bisa mendapatkan info-info terkait dengan itu Vietnam US War ya seperti apa, dan juga sudah ada sekarang bukti-bukti di mana mereka itu penduduk ya pada saat itu di satu desa tertentu itu memang mengalami suatu akibat ya dari keracunan si fusarium ini. Oke. Nah, jadi ini dikenal dengan the yellow rain. Jadi sebenarnya biological weapon itu dari dulu itu sesuatu yang sangat berbahaya dan sudah dikenal. Jadi kalau seandainya kita bicara soal kembali ke politik lagi dah, Bu ya, Ibu nggak ngajak politik deh. Tapi karena ada di TV nasional mungkin bisa ditarik-tarik ke politik ya. Apakah virus corona ini memang juga semacam biological weapon? Atau kalau kita dulu berbicara terkait dengan H1N1 flu burung, nah itu pun juga sudah ditarik-tarik arahnya itu adalah salah satu biological weapon untuk menghancurkan perekonomian, pertanian dan peternakan yang ada di negara-negara, salah satunya di Indonesia seperti itu. Nah itu kita tidak tahu ya, wallahu alam. Tapi kalau seandainya memang orang-orang ahli biologi itu jahat, nakal, nah itu makanya kalian ada mata kuliah etika ya, bioetika. Bioetika itu adalah karena kita memang ya bisa melakukan hal-hal itu. Orang-orang yang penemu-penemu di film-film itu banyak orang-orang pinter yang akhirnya dia membuat suatu tidak sengaja dari hasil risetnya membuat sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Ini kalau diteruskan akan menjadi suatu senjata ampuh yang menghabiskan gitu ya satu penduduk di dalam satu negara. Nah, itu bisa saja dari itu terjadi. Tapi kalau misalnya si penelitinya itu saintisnya itu orang baik, ya dia akan segera memusnahkan itu. Karena kita orang-orang sains ini erat ya dengan bahan-bahan yang memang punya potensi-potensi yang tujuan yang kurang baik gitu. Tapi kita tidak, kita adalah saintis yang baik, kita saintis yang tahu etika, kita punya agama, jadi kita sekedar tahu, jangan kita membuat ilmu kita ini menjadi bencana untuk masyarakat ya. Oke. Di sini fusarium itu dia akan menginhibisi fungsi mitokondria, pembelahan sel, hemolisis sehingga bentuk membran ini akan berubah. Ya. Jadi ini Ibu sangat yakin kalian sudah belajar biokimia. Nanti untuk terkait dengan fisiologinya Ibu Indri mungkin yang akan lebih gitu ya. Walaupun Ibu tahu sedikit-sedikit, tetapi karena Ibu tidak terlalu pakar di sini, Ibu tidak akan banyak membahas ini. Nanti Anda bisa lebih banyak mendapatkan ilmu terkait dengan fisiologis efeknya itu ya oleh Bu Indri ya. Yang berikutnya Penicillium species dengan Aspergillus ya. Ini ada ternyata di Penicillium itu ada beberapa spesies yang memang sifat toksiknya adalah paten dan dia menghasilkan okratoksin. Kembali kontaminasinya itu adalah pada hasil tani dan juga ya hasil tani pangan ternak ya. Nah, ini yang menjadi suatu masalah sebenarnya di bidang pertanian dan peternakan. Jadi kembali Ibu ingatkan, kalau kalian anak-anak biologi ingin riset Anda itu ke arah pertanian, ke arah peternakan, ya, dengan menggabungkan mikrobiologinya Anda itu untuk mengatasi masalah di dunia pertanian dan peternakan dan juga perikanan, itu akan sangat bagus sekali, gitu, ya.
Oke, di sini disebut ya sudah ada risetnya LDVP-nya 1-100 mikrogram per kilogram. Efeknya adalah ginjal yang disasar, dan si penicillium dengan aspergillus ini sifatnya adalah imunosupresif, karsinogenik, dan teratogenik. Ya, teratogenik ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu teratogenik? Dia bisa ini Bu menyebabkan kecacatan pada bayi Bu. Oke, kecacatan. Pada janin. Oke, jadi ini adalah menimbulkan kecacatan ya pada janin. Jadi ini efek jangka panjang yang biasanya kita melihat apakah memang si zat tersebut memberikan satu efek jangka panjang terhadap janin, ya, kecacatan bawaan seperti itu, atau mungkin kematian janin. Ya, oke. Baik, yang berikutnya organ ekspresinya biasanya ginjal dan juga saluran pencernaan, air susu dan juga air susu dan juga telur. Ini maksudnya air susu dan telur. Telur ini maksudnya adalah ini ya, apa namanya itu ovum ya, sel telur maksudnya di sini ya. Jadi sistem reproduksinya nanti yang akan dikejar ya. Oke, pencegahannya adalah makanan, minuman, apa itu tadi? Makanan atau minuman yang memang mentah, itu biasanya. Nah ini sebenarnya di sini siapa yang suka apa itu kalau makanan Jepang itu yang sashimi, kemudian sushi, siapa yang suka? Ibu sampai saat ini tidak suka yang namanya makanan yang tidak dimasak. Jadi kalau melihat ini ya ibu senang juga akhirnya, wah ini ternyata kenapa makanan itu harus dimasak dulu ya, salah satunya ini karena racun-racun itu ya, bakteri, kapal, jamur itu mati kalau kita berikan suhu yang tinggi. Jadi kalau Anda senang makan makanan mentah, kalau seandainya memang dia itu sumbernya adalah bersih ya, artinya itu sehat. Tidak sehat ini artinya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, is okay. Tapi kalau misalnya Anda bisa bayangkan, misalnya ikannya itu dari sushinya, kalau memang itu adalah ikan apa sih? Ya, ikan salmon ya. Kalau salmonnya dari luar dan memang benar-benar terhindar dari kontaminan itu bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu asalnya dari mana, apalagi di perairan Indonesia, kalau perairannya hanya dilakukan dari tengah laut ya, mengambil salmonnya itu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya itu berasal dari budidaya yang misalnya kita tidak tahu. Tapi prinsipnya kalau kita bicara soal biota atau perikanan ya, itu harus benar-benar kita sadari bahwa perairan Indonesia ini kan sudah banyak yang tercemar, walaupun budidaya itu banyak yang memang dilakukan di tempat-tempat yang sangat baik dan sangat dijaga ya, dari kontaminan yang mungkin mengganggu kehidupan dari budidaya mereka itu ya. Oke. Ibu pun juga sekarang tidak terlalu senang ibu senang saya dengan seafood, tapi sudah tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering, dan kadang-kadang dijaga-jaga terutama dengan kerang. Dulu ibu sama kerang suka sekali, tapi pada saat ibu lakukan riset ternyata kerang itu di dalamnya itu sudah ada logam-logam berat ya. Wah, ibu sudah nggak ini lagi. Tapi kadang-kadang kalau seandainya lagi, namanya kita ini ya, manusia, lihat sesuatu yang baunya harum gitu ya, ngiler ya. Kadang-kadang ya sudah bismillah, ya Allah, bismillah, ini tidak apa-apa. Setelah itu udah agak-agak parno, nanti minum susu lah, begini begitu. Karena ya itulah,
kita sudah tahu kondisinya. Baik, yang berikutnya racun alga. Nah, ini dia. Ini kalau ini Ibu kuasai. Ibu kuasai. Ini adalah riset Ibu karena Ibu riset tentang alga, ya. Ibu riset mikro dan juga makro alga. Tapi sekarang lebih banyak di makro alganya. Gitu. Nanti orang-orang Malang, kalau orang Malang lautnya laut apa yang ada di sana ya? Orang-orang Inian apa namanya Jawa Timur. Jawa Timur itu laut apa, Miftah? Biasanya apa kalian kalau riset-riset di laut? Oh, di ini Bu biasanya di pantai Kondang Merak. Oh begitu, ya. Di pantai selatan itu Bu. Pantai selatan ya, iya. Kalau kita di UIN Jakarta lebih banyak kita di Pulau Seribu. Ya itu anak-anak biologi banyak mereka risetnya di sana dan Ibu pun juga melakukan riset di sana. Walaupun beberapa juga sudah ada yang nyebrang, ada yang ke Bali gitu ya, ada juga ke yang tempat-tempat lain. Ya. Nanti kapan-kapan Ibu mau ajak teman-teman dari Malang ingin juga deh di sana. Ada apa di sana? Alganya jenis apa di sana? Alganya adanya jenis apa? Di sana itu biodiversitasnya masih bagus banget Bu. Bagus ya. Sangat-sangat itu. Kalau jenis alganya kurang belajar saya masih Bu. Cuman kalau teman-teman terkait limbah, mungkin kayak pencemaran limbah industri seperti itu beberapa di sungai sih Bu. Di sungai. Soalnya kan juga di Malang, titik nol kali berantas itu kan juga ada di Batu Bu. Di Batu seperti itu juga. Waduk Selorejo itu juga tempat riset-risetnya teman-teman. Sama apa ya lagi itu yang saya ketahui Bu. Iya. Oke, terima kasih. Kalau yang lain, UIN yang lain, siapa yang ke Permatasari di sini lagi? Dari Jogja ya kalau nggak salah ya, Pak Bandung ya kalau nggak salah. Ada yang dari Permatasari lagi yang lain? Siapa lagi? Miftahul, teman-teman yang dari Permatasari. Dari Malang ada 2 atau 3 kalau tidak salah itu. UIN Medan Bu. UIN Medan. Lupa Ibu. UIN Medan. Ya si Fajar. Lupa Ibu. Kalau di Medan bagaimana Fajar? Kalau di Medan biasanya kita observasinya ke Pantai Cermin Bu. Pantai Cermin ya. Iya. Di situ biasanya kita kemarin nyari colean terata seperti ubur-ubur, terus banyak di sana, colean terata banyak. Kita minta bantuan nelayan juga Bu untuk nyari yang kayak gitu, karena di pedalaman. Oke. Ya. Kalau di Pulau Seribu itu ada itu dekat Pulau Pramuka, kita ada ini sedikit, tapi pada musim-musim tertentu ya. Biasanya kalau colean terata itu atau yang jenis ubur-ubur misalnya salah satunya itu jika kondisi kualitas airnya itu lagi banyak-banyaknya bahan organik buat makanan, jadi dia cari makan di sana, dia keluar lah. Jadi ada kayak masa-masa dia mau panen raya. Nah itu tergantung daripada kualitas lingkungan yang merupakan limbah. Jadi limbah-limbah yang digelontorkan, yang dibuang ke laut, dan dia mengandung misalnya bahan-bahan organik yang menjadi nutrisi untuk mereka. Nah mereka akan banyak di sana dan akhirnya banyak